Kita akan berbakti, mengorbankan jiwa dan raga, membela Ibu Pertiwi. Karena memang guys, sebenarnya impian gua, even my ultimate dream itu simple banget. Sederhana banget. Gue cuman mimpi, my dream itu, gue cuman pengen jadi guru. Dana bansos dikorupsi, bantuan sosial dikorupsi, coba hati nuraninya di mana? YouTuber tangguh itu telah pergi, meninggalkan kita semua pada hari Selasa malam 13 Juli lalu. Ia telah meninggalkan contoh baik, tetap berjuang keras dalam melayani halayak hingga ujung hayat, kendati dengan nafas yang tersenggal dan bahkan tak lagi mampu berkata-kata. Ia tetap berkomunikasi dengan audiensnya melalui tulisan yang ditayangkan di channel YouTube-nya. Namanya Arif Munandar, lebih dikenal dengan sebutan Bang Arif, yang sekaligus menjadi nama channel YouTube-nya yang memiliki 121.000 subscriber. Alumni SMA Negeri 3 Bandung itu menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Indonesia UI dari S1 hingga S3-nya. Dr. Arif Munandar atau populer dengan sebutan Bang Arif, menurut kawan-kawan dan para muridnya adalah seorang intelektual yang rendah hati. Sebagai seorang pakar komunikasi, khususnya public speaking, ia sadar benar betapa pentingnya berkomunikasi dengan audiens, mengedepankan persamaan strata sosial. Karenanya bisa dipahami jika dia menyebut audiens YouTube-nya dengan sebutan bro, kepanjangan dari brother atau saudara, dan memanggil pula pemirsanya dengan sebutan guys, sebuah gaya bahasa anak-anak milenial yang populer. Untuk konsumsi produksi podcast YouTube-nya, Bang Arif juga mewawancarai sejumlah tokoh nasional seperti mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Anies Baswedan, dan yang lainnya. Saat mewawancarai Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ia berhasil memancing mantan Panglima TNI itu menyanyikan sebuah lagu heroik yang biasa dinyanyikan oleh para taruna dalam pendidikan di Akademi Militer. Saya coba untuk menyanyikan lagu ini ya. Iya. Jadi gini. Biar badan hancur lebur, kita akan bertempur, membela keadilan suci, kebenaran murni. Di bawah warna panji, kita akan berbakti, mengorbankan jiwa dan raga, membela Ibu Pertiwi. Demi Allah Maha Esa, kami nan bersumpah setia membela nusa dan bangsa tanah tumpah darah. Nah, merinding ini, loh Pak aku Pak. Ya, ini semuanya merinding loh Pak. Kalau bukan di depan Bang Arif, mungkin saya udah tetes air mata ini. Oke. Ya. Kendati dia mengaku relatif baru terjun ke dunia jurnalistik, namun cukup rendah hati dalam melakukan suatu wawancara dengan narasumbernya, sebagaimana layaknya seorang reporter profesional. Bang Arif, sebagaimana yang bisa dilihat saat melakukan wawancara, tidak seperti YouTuber tertentu yang melakukan wawancara seraya berdebat adu argumentasi dengan narasumbernya. Yang menarik, sebagai seorang YouTuber handal, dia memilah kontennya seperti rubrikasi dalam sebuah koran atau majalah. Ada rubrik highlight, afternoon tea, dialog, monolog, wawancara, dan rubrik lunch break. Tidak semata membahas masalah-masalah politik dalam podcast di channel YouTube-nya,
Bang Arif sebagai sosiolog juga mengamati dampak negatif dari tayangan YouTuber papan atas Indonesia, yaitu Atta Halilintar yang memiliki puluhan juta subscriber itu. Bang Arif melakukan kritik keras terhadap Atta Halilintar dengan menyebut bahwa konten Atta Halilintar sebagai sampah, jual mimpi, tapi bikin nagih, mirip narkoba katanya. Oke. Nah, yuk kita lihat apa yang menjadi konten dari seorang Atta Halilintar. Nah, kalau kita lihat menurut gue ini konten-konten ya yang ringan ya, yang crunchy. Kalau makanan itu bukan makanan yang bergizi ya. Gue ibaratkan kayak keripik ya, ciki-cikian gitu ya, atau es krim lah. Sesuatu yang ringan, enteng, yang tidak bikin orang berkerut kening, orang nggak butuh mikir, dan kemudian enjoy. Dan mungkin to some extent melupakan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi, merupakan realita. Ya kan? Ya kalau kita kulik isinya di situ ada Atta ngeprank orang. Ya nggak sih? Kemudian ada Atta memamerkan kehidupannya sehari-hari yang bergelimang dengan kemewahan, ya kan? Atau Atta memamerkan mungkin mobil-mobilnya yang mahal gitu ya. I don't know. Karena gua nggak mengikuti banget ya. 1-2 kali doang gua nonton. Itu isinya ya. Intinya gue ingin bilang bahwa apa yang dipamerkan Atta di dalam channelnya ya, di kontennya itu adalah hal-hal yang mungkin tidak relate sebenarnya dengan kehidupan sebagian besar subscribernya yang 26,5 juta atau 27 juta itu. Iya gak sih? Dengan bahasa yang paling gampang, sebenarnya yang dijual oleh Atta kebanyakan adalah mimpi. Sesuatu yang tidak real ya, sesuatu yang merupakan imajinasi dari kebanyakan orang yang kemudian tidak mampu meraih imajinasi itu. Dan lu tahu ya, bermimpi hal-hal yang manis itu memang enak. Ya persis lah kayak anak kecil ya yang kemudian dikasih es krim, dikasih gula-gula itu pasti akan nagih. Ya atau dalam bentuk yang lebih mengerikan ya, ketika orang sudah edik dengan narkotik gitu kan ya, itu pasti minta lagi. Tentu saja tidak hanya kritik yang dia lontarkan terhadap seorang YouTuber. Pada kesempatan lainnya, dia justru memuji salah satu YouTuber populer, yaitu Mardigu Wowi Bosman Sontoloyo, yang dia sebut sebagai seorang yang cerdas dan berhasil membangun suatu komunikasi yang bagus dengan audiensnya. Nah, so guys, kalau kita simpulkan dalam konteks komunikasi, dalam konteks public speaking, seorang sosok Mardigu, si Sontoloyo ini emang luar biasa. Kenapa? Karena sosoknya memang kontroversial dan otak manusia suka sama hal-hal yang kontroversial. Yang kedua, kontennya memang benar-benar counterintuitif ya. Ya dari keluasan pengetahuan dia gitu ya, dia bisa menyajikan hal-hal yang kita nggak duga dengan perspektif yang sama sekali baru dan of course sangat segar, nggak basi gitu kan. Dan yang ketiga, dia terampil banget memainkan non-verbal language yang sangat berkontribusi dalam konteks menciptakan understanding. So, kita bisa belajar banyak. Kalau lu mau jadi YouTuber yang hebat, lu pengen mendeliver message lewat public speaking yang keren, mainkan 3 hal tadi. Bikin diri lu jadi asik, jadi sosok yang memang bikin orang, wih hebat banget nih orang ya. Yang kedua, bikin konten dengan perspektif yang counterintuitif. Dan yang ketiga, mainkan dengan baik delivery melalui non-verbal language. Bang Arif yang berpembawaan akrab itu dalam mengisi konten YouTube-nya tidak selalu mengutip pendapat pakar yang ahli dalam bidangnya. Namun dia pun tidak segan mengutip pendapat kalangan orang muda. Generasi milenial yang dinilai cerdas termasuk komika bintang Emon. Bang Arif saat membahas sesuatu yang sejatinya serius, yaitu tentang korupsi bantuan sosial Bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juniari Batubara dengan santainya saat melontarkan kritik yang tajam, melengkapi bahasannya dengan guyonan komika bintang Emon mengenai skandal korupsi yang melibatkan para politisi Partai PDI Perjuangan itu. Halo, saya Iboy. Prestasi saya dalam menjadi iblis, saya pernah menghasut Firaun untuk mengaku sebagai Tuhan dan membuat Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Itu merupakan masterpiece dari karya saya. Dan jujur saya cukup puas dengan pencapaian saya. Karena kan yang nggak ada puasnya memang manusia ya. Sorry, saya iblis. Masalahnya manusia sekarang itu jauh lebih kreatif dalam membuat dosa. Inisiatif.
bahkan cenderung mengkambing hitamkan kami. Dana bansos dikorupsi, bantuan sosial dikorupsi. Coba hati nuraninya di mana? Bikin hoax untuk mengadu domba. Berapa grup keluarga yang udah ribut? Masih nyalain kami ya, introspeksi diri lu tuh. Jangan ngomong, enggak masalahnya gua ngajarin, tapi tuh dia jadi pinter banget nih. Jemput bang, istighfar bang. Astagfirullah. Bang Arif, YouTuber tangguh itu telah membuktikan omongannya sendiri yang dia sampaikan kepada para muridnya betapa pentingnya bersikap tangguh dalam memperjuangkan sesuatu. Penggagas Rumah Peradaban yang bergerak dalam bidang pendidikan generasi muda itu sepanjang hidupnya memang mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa melalui jalur pendidikan. Anak-anak tersebut dia siapkan sebagai pemimpin masa depan. Salah satu anak didiknya adalah Fajar, Ketua BEM UI sebelum kepemimpinan Leon Alvinda Putra. Begitu penjelasan Hersubeno Arif dari Forum News Network, di mana dalam lembaga pemberitaan media online itu, almarhum Bang Arif menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Tentang keuletan dan kegigihan Bang Arif dalam membuat podcast untuk pemirsanya di YouTube, teman sejawatnya yang lain, yaitu Edi Mulyadi, mengungkapkan kekagumannya pada sosok lelaki berkepala plontos yang selalu tampil dengan pakaian sederhana, yaitu celana jeans dan berkaos oblong itu. Dalam produk-produk podcastnya, pertama dari sisi produk, jumlah produk, dia sungguh-sungguh sangat produktif. Anda bisa bayangkan dia bisa memproduksi 3-4 lebih podcast setiap hari. Dari banding saya mengalir itu saja, tapi orang ini walaupun dia doktor, walaupun dia punya pengetahuan yang luar biasa, tidak segan-segan dia lemparkan ke grup kami, di grup WhatsApp. Bro, kalau tema ini gimana? Masuknya dari mana? Nanti kalau saya bikin skripnya begini bagaimana? Dia posting. Dasar ini manusia dasar, saudara. Tidak berhenti ingin belajar. Terus belajar. Dan apa yang dia posting itu membuat saya terkagum-kagum sebagai orang yang lebih dulu menekuni dunia jurnalistik. Kita tahu ketika sakit pun dirawat di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu, Bang Arif masih memproduksi podcast. 1-2 kali masih bicara langsung. Dan berikutnya dia menyapa sedikit dengan kalimat, kemudian dia mulai muncul di layarnya. Kalimat-kalimat yang diketik dengan huruf kapital semua. Dan beberapa kali sempat dia juga memposting cucunya yang ketiga baru lahir. Dan El Tama namanya. Dan kita semua turut menyambut gembira. Dan kita berdoa untuk kebaikan cucunya ini di masa depan. Itulah Edi Mulyadi, wartawan senior yang juga mengelola channel YouTube bertajuk Bang Edi Channel. Dr. Arif Munandar, lelaki yang berasal dari kawasan Maninjau, Sumatera Barat, yang juga kampung halaman ulama terkemuka Buya Hamka itu telah meninggalkan kita semua. Bang Arif tidak saja meninggalkan sekian banyak contoh bagi keluarga dan para muridnya, dia juga memberi teladan kepada kita semua, khususnya dalam hal konsistensi dan kegigihan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam menjaga konsistensi produksi podcast untuk ditayangkan di YouTube bagi pemirsanya. Pertanyaannya kini adalah, akankah Forum News Network FNN melanjutkan channel Bang Arif untuk melayani audiens channel itu yang memiliki 121.000 subscriber, yaitu melanjutkan menyampaikan kebenaran dalam terminologi Islam disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang kita saksikan, Bang Arif begitu gigih dalam berjuang menyampaikan kebenaran melalui channel YouTube-nya hingga ajal menjelang. Tentu saja, tidak semua orang menyukai apa yang ditayangkan Bang Arif melalui channel YouTube-nya. Kendati begitu, jejak digitalnya betapapun telah menorehkan sesuatu yang penuh makna dalam menegakkan kebenaran.
yang memang diperlukan untuk kebaikan negeri tercinta ini.